Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, terutama di masa banyak virus seperti saat ini. Kalian tetap menjaga kesehatan ya. Baiklah, sambil menunggu teman-temannya yang belum masuk Zoom, silahkan bagi anak-anak yang belum mengaktifkan kameranya, silahkan diaktifkan agar ibu bisa melihat kondisi kalian. Baiklah, karena semua sudah lengkap, kita mulai pelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu kemarin itu kita sudah belajar tentang apa? Coba, siapa yang tahu kemarin kita belajar tentang materi apa? Ya, jadi ibu jelaskan sedikit ya, review kembali materi yang kemarin. Kemarin itu kita sudah mempelajari tentang akhlak, salah satu akhlak terpuji yaitu berinfak dan bersodakoh. Infak dan sodakoh itu termasuk salah satu akhlak terpuji yang dimana dengan melakukannya itu kita mendapatkan pahala dan manfaat lain yang bisa kita ambil yaitu dengan melakukan infak dan sodakoh kita bisa berbagi kepada sesama, berbagi kepada orang-orang, keluarga kita, keluarga sesama muslim, keluarga ke masyarakat, kepada sesama manusia, sehingga mereka itu juga bisa merasakan apa yang mereka inginkan gitu. Misalnya mereka selama ini makannya kekurangan, dengan kita bisa berbagi kepada mereka, kita bersedekah kepada mereka sehingga mereka itu bisa sedikit mencukupi kebutuhan mereka. Baiklah, sekarang kita belajar tentang salah satu materi dari akhlak tercela. Ada yang tahu apa itu akhlak tercela? Baik, akhlak tercela itu yaitu perilaku yang tidak baik, perilaku yang harus dijauhi, perilaku yang jika kita melakukan hal tersebut itu kita bisa mendapatkan dosa dan tidak disukai baik oleh Allah, tidak disukai juga oleh masyarakat, seperti itu. Hari ini kita belajar tentang salah satu akhlak tercela yaitu riya. Ada yang tahu apa itu riya? Mungkin sebelumnya sudah pernah mendengar ya, sering mendengar riya, orang di masyarakat membicarakan tentang riya. Baik, jadi riya itu adalah salah satu perilaku yang dimana ketika kita itu sudah melakukan suatu kebaikan, suatu amal, kita itu memberitahu kepada orang lain, memberitahu kepada masyarakat kalau misalnya kita tuh sudah melakukan kebaikan itu dan kita itu ingin dipuji sama orang lain, kita itu ingin dianggap paling hebat sama orang lain kayak gitu. Jadi memberitahu kebaikan yang sudah kita lakukan dengan maksud agar diberi pujian gitu ya, itu namanya riya. Ada yang tahu di dalam Al-Quran itu di surah apa penjelasan tentang riya? Jadi di surah apa Allah itu membahas tentang riya? Ada yang tahu? Oke. Di dalam surah Al-Baqarah ya. Jadi surah kedua di dalam Al-Qur'an. Surah pertama itu kan Al-Fatihah. Nah, surah kedua itu Al-Baqarah. Di dalam surah kedua itu tepatnya di ayat 264. Di sana itu Allah menjelaskan tentang riya. Bisa silahkan anak-anak untuk mengambil Al-Qur'annya dan membuka surah Al-Baqarah ayat 264 dan bisa membaca terjemahannya. Jadi di dalam surah Al-Baqarah itu ayat 264 di sana dijelaskan bahwa
perumpamaan, permisalan orang yang melakukan riya, yaitu dia mengumbar kebaikannya agar dengan tujuan agar dipuji oleh orang lain, itu adalah perumpamannya seperti batu yang licin ya. Ada satu batu, dia itu batu yang licin. Kemudian di batu licin itu ada timbunan tanah. Di batu licin itu ada tanahnya. Nah, kemudian setelah itu ada turun air hujan, sehingga gimana kalau misalnya ada batu, di atasnya ada tanah, terus ada kena air hujan, gimana? Nah, benar. Jadi kalau misalnya ada batu, di atasnya ada tanah, terus ada diguyur air hujan, jadi batu itu nggak hilang tanahnya, jadi batu itu licin lagi. Itulah perumpamaan riya di dalam Al-Baqarah ayat 264. Sekarang Ibu akan mempraktekkan biar kalian itu lebih paham lagi. Ibu akan menunjukkan seperti apa sih, mungkin tadi masih bingung ya, masih bingung membayangkan gimana sih batu licin terus ada tanah, itu mungkin masih bingung kalian. Jadi sekarang Ibu akan memperlihatkan bagaimana sistematikanya ya. Baiklah, jadi di sini Ibu udah menyiapkan satu batu dan Ibu juga sudah menyiapkan air, yang dimana air ini atasnya itu sudah dibolong, ditusuk-tusuk biar dia itu kalau kita turunkan itu, kita guyur nanti itu seperti hujan gitu ya. Terus juga Ibu sudah menyiapkan tanah ya. Ibu sudah menyiapkan tanah untuk nanti kita taruh di atasnya. Baik, sekarang Ibu akan mempraktikkan bagaimana kita mempraktikkan perumpamaan yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 264 itu ya. Silahkan untuk anak-anak tetap memperhatikan Ibu, dan agar bisa nanti jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan ya. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan satu batu dan tanah, juga sudah menyiapkan air ya. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 itu di sana dijelaskan perumpamaan riya itu seperti batu licin. Ini batu licin ya, masih bersih, tidak ada debu sama sekali. Nah, terus ketika kita melakukan riya, itu batu itu seperti ada tanah di atasnya. Nah, seperti ini. Ada tanah, ada timbunan tanah di atasnya. Terus kemudian ini kita ketika beramal ya. Terus kemudian ketika kita melakukan riya, ada turun hujan. Nah, jadi tanah itu hilang, tinggal batu itu licin lagi. Seperti itulah gambaran orang yang riya. Jadi batu ini diumpamakan sebagai objek tempat kita beramal. Contohnya, kita beramalnya di masjid, kita masukkan ke kotak amal masjid, berarti batu ini itu dianggap sebagai masjid. Nah, kemudian tanah ini kita anggap sebagai amal kita, yaitu uang yang kita masukkan ke dalam masjid itu, ini tanah ini. Nah, kemudian air hujan itu anggap sebagai perkataan yang kita keluarkan yang dengan niatan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, seperti itu. Baiklah, setelah tadi Ibu menjelaskan tentang pengaplikasian dalam surah Al-Baqarah ayat 264, yang dimana di sana ada batu licin, terus ada tanahnya, terus kena air hujan jadi dia licin lagi batu itu, itulah perumpamaan riya. Jadi ketika kita melakukan riya, amal yang tadi kita sudah kita lakukan, amal yang sudah kita perbuat tadi, itu seakan-akan terhapus oleh perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita dengan niatan sombong, dengan niatan ingin dipuji orang lain. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari materi pada hari ini, yaitu ketika kita melakukan suatu perbuatan,
Ketika kita melakukan suatu kebaikan, jangan kita sombong, apalagi kita ingin dipuji orang lain. Bahkan ada pepatah itu berkata ketika kita bersedekah itu, kalau bisa tangan kanan bersedekah, tangan kirinya tidak tahu gitu. Saking perbuatan atau amal yang kita lakukan itu cukup kita dan Allah saja yang tahu, tidak perlu ditahu oleh banyak orang begitu. Dengan kita menjauhi perbuatan riya, berarti sama dengan kita menjauhi kemungkaran dari Allah dan dari manusia juga, kebencian Allah dan kebencian manusia juga, seperti itu ya. Jadi dengan tidak melakukan perbuatan riya itu sama dengan kita juga mencintai diri kita sendiri. Baiklah, dari penjelasan ibu yang tadi ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin ada yang belum paham tentang materi yang ibu jelaskan tadi, atau mungkin ada yang ingin menceritakan pengalamannya terkait dengan materi riya tadi. Silahkan ya. Baiklah, kalau misalnya tidak ada, kita cukupkan materi kita pada hari ini. Ibu jelaskan sedikit tentang kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu riya itu merupakan perbuatan, segala macam perbuatan kebaikan yang kita itu setelah melakukan perbuatan itu kita menceritakan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, ayat perumpamaan tentang riya itu terdapat di surah Al-Baqarah ayat 264. Di sana sudah dijelaskan riya itu seperti batu yang licin, terus setelah itu ada timbunan tanah di atasnya. Setelah itu jatuhlah air hujan, diguyur sama air hujan. Jadi hilanglah tanah itu, licin lagi batu itu. Itulah perumpamaan riya. Jadi dengan menghindari perbuatan riya itu sama dengan kita itu menghindari kebencian dari Allah dan juga kebencian dari orang lain. Sekian kesimpulan dari ibu. Jadi ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita minggu depan, yaitu kita akan belajar tentang puasa. Di sana kita akan belajar tentang pengertian puasa, macam-macam puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan hikmah berpuasa ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang sudah ibu jelaskan. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca doa, berdoa di dalam hati. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan diberi keberkahan setelah belajar ini. Jangan lupa mengaplikasikan apa yang sudah ibu terangkan kepada kalian di dalam kehidupan sehari-hari ya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.